Mari kita akan lihat contoh bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Tentu ada banyak sekali contoh di dalam Alkitab Tuhan mengasihi manusia. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 18, ayat yang sudah sering kita baca. Tetapi kalau kita mau merenungkan ayat ini, Yohanes 4 ayat 1 sampai 18, cerita tentang perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 1 sampai 18. Ayat 1 kita baca berganti-gantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kau tahu tentang karunia Allah, sejauh dari dalam minum, saya kau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepada orang lain. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur yang amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15. Saya bantu Pak ya. Kita baca ayat 15. Silakan Bapak Ibu saja. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya merenungkan ayat ini dan luar biasa ayat ini, luar biasa cerita ini. Kalau kita baca di ayat yang pertama, ada satu latar belakang. Tuhan Yesus sudah memperoleh murid lebih banyak daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu sudah banyak sekali muridnya, sampai saking terkenalnya Yohanes Pembaptis, kita tahu ceritanya, dia sampai dihukum, sampai bertemu dengan Herodes, dipanggil oleh Herodes. Artinya di ayat 3, tetapi Tuhan Yesus meninggalkan Yudea di area di mana dia sudah banyak murid, memperoleh banyak murid, dan kembali ke Galilea. Dari Yudea ke Galilea dia harus lewat Samaria, dan di daerah Samaria itu ada kota yang namanya Sikar. Tuhan Yesus sudah memperoleh banyak murid, tetapi Tuhan Yesus meninggalkan daerah itu, daerah Yudea. Ini artinya begini Bapak Ibu, sudah terjadi kebangunan rohani, sudah terjadi penuaian jiwa-jiwa besar-besaran di Yudea, tetapi Tuhan Yesus tidak berlama-lama di situ. Yang menarik di sini, kalau semacam orang, mungkin ketika terjadi suatu KKR, suatu kebangunan rohani di daerah itu, tentu orang akan berlama-lama di situ, dan itu tidak salah. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, dia tinggalkan. Karena apa? Karena ada satu tugas.
Yesus adalah anak Allah, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Dia mempunyai tugas, mempunyai misi. Dia harus taat kepada tugas itu. Sekalipun sesuatu positif yang sudah terjadi, tetapi Tuhan harus tinggalkan itu. Kenapa? Karena Bapa menyuruh Tuhan Yesus untuk ke Galilea dan singgah di Sikar. Sengaja singgah di Sikar. Kenapa sengaja singgah di Sikar? Karena Tuhan menjadwalkan untuk bertemu dengan satu orang perempuan. Dari Tuhan tinggalkan banyak orang hanya untuk bertemu dengan satu orang perempuan. Cuma satu orang perempuan, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, betapa besar kasih sayang Tuhan, betapa besar cinta Tuhan kepada perempuan ini dan tentu saja kepada kita. Kenapa? Karena perempuan ini sudah hancur hidupnya. Dan hancurnya hidup perempuan ini bukan cuma satu kali, tapi sudah 5 kali. Sudah 5 kali perempuan ini hancur hidupnya. Sudah 5 kali dia ditinggalkan oleh suaminya. Dan dia sekarang terpaksa harus hidup dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Artinya dia harus menjalani kehidupan yang sangat negatif. Karena saking hancurnya kehidupan dia. 5 kali kehidupannya hancur. Tetapi bagaimana betapa besar Tuhan sangat mengasihi perempuan ini, sehingga Tuhan rela menjadwalkan pertemuan dengan perempuan ini di kota Sikar, di sebuah sumur. Kita baca di ayat 4, di pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Bagaimana Tuhan sekalipun sudah capek, sudah letih secara fisik, ditinggalkan oleh murid-murid sendirian, tetapi dia tetap menunggu perempuan ini. Karena dia tahu perempuan ini pasti akan datang ke sumur itu. Ini contoh bagaimana Tuhan mengasihi dengan segenap kekuatan Tuhan. Sudah capek, harusnya perlu istirahat, tetapi justru luar biasa Tuhan sengaja menunggu perempuan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana Tuhan tidak terlena dengan kebangunan rohani yang besar. Tuhan sengaja membiarkan murid-murid ini pergi meninggalkan dia, karena kalau perempuan itu lihat ada banyak laki-laki di sumur itu, dia tentu tidak mau pergi ke sumur itu. Dia sengaja pergi ke sumur itu, perempuan sengaja pergi ke sumur itu jam 12 siang, di saat orang lain tidak ada yang mau pergi menimba air, karena tengah hari tua. Orang biasa menimba air pagi hari atau sore hari. Siang hari tidak ada orang. Dan Tuhan sengaja membiarkan dirinya sendiri. Jadi kadang-kadang belum tentu sesuatu hal yang negatif itu tidak punya dampak positif. Jadi bisa saja sesuatu hal yang negatif itu punya dampak positif buat kita. Bapak Ibu, betapa besar kerinduan Tuhan untuk memulihkan perempuan ini. Betapa besar, sudah capek, sudah tinggalkan kebangunan rohani yang besar, tetapi karena ada suatu kerinduan yang sangat besar bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupan perempuan ini. Saya percaya hal yang sama juga berlaku untuk kita semua, untuk gembala, pengurus, dan jemaat GBI New Season. Betapa besar kerinduan Tuhan untuk memulihkan keadaan kita.